dijawab oleh pembicara kita, namun mungkin untuk teman-teman yang ada di aplikasi, mungkin belum semuanya mendapat jawaban ya dokter. Izin dokter untuk membacakan pertanyaan kembali dari dokter Claudia. Selamat pagi dokter, pertanyaan untuk dokter Sican. Pandemi sekarang banyak pasien post COVID-19 yang merasa kesusahan untuk bernafas. Pertanyaannya, mulai kapankah pasien tersebut dapat kita konsulkan untuk mendapatkan rehabilitasi medis ya dok, dan latihan nafas seperti apa yang harus dilakukan? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizky. Tadi pertanyaan yang pertama itu dari Dokter Claudia ya dok? Ya, ya dokter. Oke. Tadi sudah sempat jawab di dalam chat juga, jadi mungkin untuk sejawat yang mungkin tidak berkesempatan membaca chatnya. Jadi selama pandemi itu kembali ke tadi ya dok, gangguan fungsionalnya yang di COVID ini kan dominannya kan karena kasus restriksi, karena dia pneumonia, dia susah mengembang. Jadi kedepannya akan makin susah mengembang. Jadi kalau dari awal sudah diinformasikan untuk latihan pengembangan dari paru-parunya, itu akan lebih baik ke depannya. Jadi kalau ditanya kapan, lebih baik seawal mungkin, bahkan saat tidak dirawat. Jadi kepada pasien-pasien yang isoman pun kita edukasikan, tolong latihan pengembangan dada. Latihan pengembangan dada yang paling mager adalah tengkurap. Prone itu tidak hanya meningkatkan oksigenasi, karena kenapa dia meningkat? Karena compliant parunya meningkat. Jadi peregangan parunya itu meningkat. Beban yang menimpa paru dari arah depan ditaruh semua di bawah, jantung ditaruh di bawah, semua ditaruh di bawah, sehingga tulang punggung yang ada di atas yang snaking posisinya di sangat lentur itu bisa mengembang dengan baik gitu. Alveolnya bisa mengembang dengan baik sehingga hanya dengan mager dan mengatur nafas saja dia sudah bisa perbaikan komplain paru. Tapi alangkah baiknya kalau dia juga aktif, kan tidak mungkin dia tengkurap terus. Jadi posisi apa ya? Posisi mengembangkan dada yang kita kenal sebagai thoracal mobility. Tadi ada di dalam slide saya beberapa akademi. Adik-adik saya di Klater SDC ini punya kanal YouTube yang memang kami sudah terrecord di sana. Monggo silakan di browsing, latihan edukasi untuk rehabilitasi medik bagi pasien ada, bagi tenaga medis juga ada. Karena waktu kita membantu pasien, jangan sampai kitanya juga cedera. Jadi di situ ada beberapa teknik, ada 2 jenis. Yang satu untuk pasiennya, silahkan pasien kerjakan. Yang satu lagi untuk tenaga medis. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, monggo silahkan dilihat. Kalau yang Dr. Claudia bisa lihat di dalam chatnya, saya sempat copy linknya, tapi itu yang ada di saya, yang di YouTube saya. Tapi kalau buka di RSDC Academy, di situ lebih lengkap. Silahkan pilih. Ada dari mulai 2020 kami bergabung sampai sekarang, saya rasa sudah cukup banyak ya Dokter Rizky yang ada di situ yang bisa diakses oleh sejawat. Monggo dokter. Matur nuwun Dokter Siti Chandra. Untuk ini izin untuk bertanya kembali ke Dokter Siti Chandra dok. Mungkin sudah dijawab di chat, tapi mungkin untuk teman-teman yang lainnya dokter ya. Baik, izin dok, dari Dokter Andi, izin bertanya kepada Dokter Siti Chandra untuk penggunaan insentif spirometer berapa kali ya dok per hari untuk dosisnya? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Dokter Randi mungkin tadi sempat membaca di dalam chatbox. Bagi rekan-rekan tadi yang belum sempat membaca, insentif spirometri itu adalah alat untuk melatih pengembangan dada atau inspirasi atau tarik nafas masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang dilatih otomatis diafragma dan otot-otot yang membantu penarikan nafas atau inspiratory muscle. Tidak semudah itu menggunakan insentif spirometri karena ada orang-orang yang daya menarik nafasnya itu sangat lemah sehingga sama sekali tidak ada pergerakan mungkin di dalam alatnya itu. Jadi ada timing. Kenapa penting ketemu dengan kita dokter untuk kita coba dulu apakah dia mampu. Karena saat dia coba mampu seberapa, dari situ kita bisa tentukan latihan berapa kali. Karena tadi saya katakan semua device, semua alat, semua yang canggih-canggih itu alat. Tapi the man behind the gun, orang yang menggunakan alat tersebut yang akan menentukan hasil akhirnya. Pengalamannya dia, bagaimana aplikasinya dia, dokter juga akan tahu nanti kalau menggunakan atau mungkin
ada sejawat rehab yang di situ yang dokter dari tim rehab dokter bisa lihat waktu menggunakan insentif spirometri, dokter bisa lihat dan mempunyai pengalaman tipe pasien dan seperti apa kesulitannya. Kalau timing mengerjakan baiknya dok namanya latihan sesuai dengan guideline di ATS ERS atau American Thoracic Society itu kita menyatakan latihan tuh sekitar 3 sampai 5 kali boleh kalau misalnya kalau latihan secara keseluruhan tuh biasanya seminggu. Tapi kalau ini tiap hari, kalau bisa lakukan minimal 3 kali sesuai jam makan aja dok. Tapi sebelum makan ya, jangan sesudah keluar nanti isi perutnya. Karena ini latihannya nyedot. Jadi sebelum makan tolong latihan dulu. Mungkin berapa coba dulu 3 kali atau 5 kali. Karena ini sesuai dengan toleransi pasien. Tapi jangan suka-suka. Kalau sekarang 3, nanti 3, besoknya 3 gitu. Kalau dia merasa sudah ringan, angkanya sudah naik, boleh nanti ditingkatkan. Tapi tidak sekarang maunya 2, besok 5, besok enakan lagi 8, nggak bisa begitu. Efek latihan harus bertahap naik gitu dok. Untuk penggunaan insentif spirometri untuk perharinya itu tadi yang saya bisa katakan dokter Rizky untuk jawaban dokter Randi. Ini ada pertanyaan dari dokter Oke, apa sekalian saya Oh jawab ya, dok? monggo dok, boleh. Dokter Oke, terima kasih. Dokter Oke menanyakan, tadi kan saya sempat bahas tentang nebulizer ya dok. Jadi kami menggunakan, tapi kami bukan seperti sejawat DPJP lainnya yang mengatasi penyakit primer, mengatasi sesaknya, kemudian melakukan controller reliever gitu. Kalau kami dari rehab, tujuan kami mau ngeluarin dahak, tujuan kami mau ngelatih. Jadi kalau dia dalam kondisi yang tidak supply oksigennya tidak baik, jalan nafasnya yang masuk itu tidak bisa kita yakinkan membuka, bahaya karena beban latihan bisa memberikan efek ke dalam tubuh yang kita kenal sebagai eksaserbasi suatu proses. Jadi kalau saluran nafasnya itu bisa sesek, bisa bronkokonstriksi gitu, bisa sesek gitu. Jadi caranya mencegah itu kita kasih nebulizer dulu sebelumnya. Paling aman buka pintunya. Jadi buka dengan diberikan bronkodilator. Silahkan pilihannya. Karena saya nggak sebut merek. Pokoknya bronkodilator paling banyak tuh beta blocker boleh digunakan sebelum melakukan suatu tindakan rehabilitasi. Kemudian dokter sebutkan salah satu merek di situ ekspektoran untuk pengencer dahak. Nomor 1 kami nggak encerkan dahak dulu dok, tapi kami buka pintunya. Bayangin kalau dahak itu kita encerkan tapi pintu tidak dibuka, itu kayak banjir di dalam rumah yang pintunya tertutup, tenggelam paru-paru pasiennya. Jadi tolong dibuka dulu pintunya, direlaksasikan ototnya, diregangkan semua kontrasi, baru kemudian bila dipertimbangkan, yang kami berikan pertama biasanya kita hidrasi dok. Dokter bisa lihat apakah kadar urinnya itu keruh atau tidak, atau kemudian turgor kulitnya ada atau kalau dirawat itu balans cairannya itu negatif atau positif, karena kita kalau negatif otomatis dia akan lengket, susah keluar, kita perlu hidrasi. Hidrasi salah satunya meningkatkan lapisan dahak itu ada 2 ya dok, yang kental sama yang cair gitu. Kalau kita meludah ada 2 lapis ya. Itu yang lapisan cair kita bisa perbaiki dengan cara hidrasi. Mau pakai NaCl 0,9% boleh gitu. Tapi yang nomor 1 buka dulu pintunya, jangan ditenggelamin pasiennya gitu. Setelah itu baru kami akan berikan latihan bertahap untuk menggeser dahak yang dari sisi samping keluar. Ada gravity assisted positioning, posisi yang untuk menyebabkan dahak itu makin ke tengah, kemudian dia bisa tarik keluar atau dia batukkan. Dan itu tidak mudah, itu bertahap dok. Setiap pasien berbeda, tergantung usia, tergantung kemampuan dan resources dari SDM kita untuk melakukan hal tersebut. Tapi minimal kita bantu supaya secara mekanika alamiah bisa dengan gravity assisted positioning untuk menggeser dahak tersebut. Begitu dokter Oke, dokter Rizky saya kembalikan. Terima kasih. Matur nuwun sangat dokter. Pertanyaan untuk Terima kasih banyak dokter. Dokter kalau lihat mungkin bisa menghubungi di Perdosri ya dok, di sekretariat dokter dokter Laura itu ada namanya kayak kompetensi dokter umum tentang rehabilitasi, itu ada bukunya dok. Kemudian ada buku putih atau white book ya dok, white book tentang kedokteran fisik dan rehabilitasi, itu otomatis dokter perlu tahu bagi yang berminat untuk meneruskan ke seperti kami menjadi adik-adik kami di kedokteran fisik dan rehabilitasi. White book itu otomatis menjadi suatu acuan ya, fondasi untuk kolegium kami untuk mendidik suatu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang itu sudah disahkan. Apa saja yang kira-kira perlu diketahui? Salah satunya yang ada di webinar ini, karena ini outline besar yang sudah disediakan oleh Dokter Laura untuk mengenalkan kepada adik-adik tentang manajemen rehabilitasi secara garis besar. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau tidak melihat
cuma didengar berulang, kemudian mungkin bisa browsing. Kalau kami Perdosri itu Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia, dokter, ada webnya, web Perdosri Jaya juga bisa diakses. Monggo silahkan dibaca, karena itu adalah modal untuk mengenali kami lebih dekat. Sebelum ingin bergabung, ketok pintu dan buka jendela, monggo dikenali dulu, dikenal lebih dekat supaya lebih sayang dengan profesi ini. Karena memang semua profesi itu merupakan multidisiplin yang saling bekerja sama. Mungkin profesi kami lumayan mulai banyak terkenal booming di era pandemi ini karena memang banyak sekali gangguan fungsi kan dok. Ada mager berjamaah di saat pandemi ini. Jadi keluhannya luar biasa. Jadi untuk dari saya kebetulan saya juga staf pengajar. Jadi kalau untuk masuk ke rehabilitasi medik di PPDS ya dok, program studi, ada whitebooknya, ada kedua mohon dokter juga dilihat kompetensi rehabilitasi untuk dokter umum yang tadi dokter Laura sempat katakan, itu ada juga materinya, bukunya, panduannya ada, dokter bisa akses. Nanti kalau misalnya udah paham, karena kalau nanti isinya ujian ke salah satu center pendidikan kita ada banyak ya dok, ada di FKUI, ada di Pajajaran, ada di Unpad, ada di Undip, kemudian ada di UNER, kemudian ada juga di Samratulangi Manado, yang terbaru ada di Universitas Hasanuddin Makassar sama Brawijaya Malang gitu. Itu kemudian di Solo dia akan menyusul berikutnya Udayana. Itu dokter siap-siap saja karena pasti akan ditanyakan kenapa tertarik rehabilitasi. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang sudah Anda kerjakan di bidang rehabilitasi kok bisa tertarik dengan kami? Jadi mungkin salah satu pembekalan yang diberikan oleh kami sebagai pasukan dokter Laura hari ini, kemudian tentang kolegium whitebooknya dan apa yang harus diketahui oleh dokter rehab, itu bisa menjadi pegangan oleh adik-adik untuk nanti melanjutkan studi dan makin sayang sama kami-kami. Begitu dok. Anjay dokter, mungkin dokter Laura ada yang ingin ditambahkan dokter? Terima kasih. Rasanya sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Dokter Siti Chandra ya, untuk adik-adik yang berminat untuk masuk ke menjadi PPDS ilmu kesehatan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Buku yang tersedia yang sudah disampaikan Dr. Siti Chandra itu ada semua di Sekretariat Perdosri Jaya. Tinggal hubungi saja sekretariat kami untuk bekal ya yang akan untuk dibaca untuk bagaimana menjadi calon PPDS. Kami harap memang saat ini dari 280 juta rakyat Indonesia, kita dokter SPKFR ini masih termasuk manusia langka karena belum sampai 1.000 orang ya yang ada di Indonesia, dan kami berharap sekali kalau memang adik-adik tertarik untuk masuk ilmu ini, insya Allah semua akan dibantu sehingga pelayanan khusus untuk rehabilitasi medik seluruh Indonesia dapat dicapai dengan baik. Begitu, Dokter Rizky. Amin dokter, ya Allah. Matur nuwun sangat dokter. Mungkin dokter Mimi sama dokter Era sudah diwakilkan oleh dokter Siti Chandra dan dokter Laura ya dokter. Ya betul dok, sudah cukup. Ya betul. Karena keterbatasan waktu dokter, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya dokter. Sama-sama. Ya dokter. Mohon maaf jika ada kekurangan dok. Ya dokter, meskipun ini pertanyaannya masih banyak sekali, mungkin ya lain kali kita sambung kembali ya dokter. Amin. Insya Allah ya dokter. Selamat berpuasa dokter. Semoga kita kelar sampai di Syawal nanti. Amin. Amin. Oke, terima kasih dokter semua. Saya Dr. Muhammad Rizky Caniago untuk memberikan kesimpulan pada sesi kita webinar kali hari ini. Kedokteran fisik dan kedokteran rehabilitasi adalah spesialisasi kedokteran yang mempelajari ilmu kedokteran fisik dan menerapkan pelayanan komprehensif berdasarkan pengkajian fungsi untuk menegakkan diagnosis fungsional dan menerapkan terapi berupa intervensi biomedis dan teknis, sehingga pasien quality of life dari pasien bisa dipertahankan atau ditingkatkan dan untuk pengembalian fungsi pasien seoptimal mungkin. Dari rehabilitasi medik sendiri banyak sekali, salah satunya ada rehabilitasi respiratori, neuromuskular, dan muskuloskeletal yang semuanya bersambungan untuk memberikan peran rehabilitasi yang terbaik untuk pasien. Terima kasih, saya Dr. Muhammad Rizky Caniago. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.